Red Sparks kembali beraksi dalam laga lanjutan Liga Voli Korea Selatan, Sabtu 24 Februari 2024. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan berhadapan dengan Pink Speeders. Red Sparks tampil dominan pada laga itu. Mereka pun mampu mengakhiri perlawanan Pink Speeders dengan skor cukup meyakinkan 3-1. Red Sparks mampu unggul pada 2 set awal. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan unggul 25, 23 dan 25, 22 pada 2 set pertama itu. Pink Speeders sempat memberikan perlawanan pada set ketiga. Mereka bahkan mampu unggul pada set tersebut dengan 27-25. Namun, Red Sparks mampu mengunci kemenangan pada set keempat. Set itu berakhir dengan skor 25-23. Kemenangan 3-1 Red Sparks atas Pink Speeders membuat mereka meneruskan tren positif. Mereka selalu menang dalam 4 laga terakhir di ajang Liga Voli Korea Selatan musim ini. Red Sparks pun kini semakin mantap berada di papan atas klasemen sementara. Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega duduk di posisi ketiga klasemen sementara V-League musim ini. Red Sparks akan kembali berlaga di kandang sendiri pada laga V-League selanjutnya. Selasa 27 Februari 2024, mereka akan menjamu Korean Expressway. Pertandingan itu akan digelar di Hypas Stadium, Chungmu, Daejeon, Korea Selatan. Red Sparks tentu kembali menargetkan kemenangan pada laga itu. Kapten Red Sparks Lee So yang memuji Megawati Hangestri Pertiwi sebagai penyerang yang bagus usai kembali menjadi bintang saat mengalahkan GS Chalters pada lanjutan Liga Voli Korea, Rabu 21 Februari 2024. Megawati kembali menjadi pendulang poin terbanyak Red Sparks saat mengalahkan GS Chalters 3-0. Mega mencetak 21 poin saat membawa Red Sparks menang sekaligus memantapkan posisi di peringkat 3 klasemen Liga Voli Korea. Lee So yang mencetak 9 poin saat Red Sparks mengalahkan GS Chalters, mengatakan tugasnya dalam tim semakin ringan menyusul kehadiran Megawati dan Giovanna Milana, Gia. Lee menyebut kedua pemain asing Red Sparks itu penyerang yang bagus. Megawati dan Gia penyerang yang bagus. Saya akan lebih banyak melakukan permainan bertahan daripada menyerang, jadi saya minta mereka untuk memukul tanpa tekanan, ujar Lee. Lee So yang kemudian menyoroti mental Gia yang sering menyalahkan diri sendiri ketika gagal melakukan serangan. Gia juga punya rasa tanggung jawab yang besar, jadi dia mudah stres jika melakukan kesalahan, tapi dia melakukan tugas cukup bagus. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya senang bisa bertemu mereka berdua, ucap pemain yang membawa Korea finish keempat di Olimpiade 2020 Tokyo. Kemenangan atas GS Chalters membuat Red Sparks semakin dekat dengan memastikan tiket lolos ke playoff Liga Voli Korea musim ini. Red Sparks sudah tidak pernah lolos ke babak playoff sejak musim 2016-2017. Namun, Lee So yang mengingatkan para pemain Red Sparks bahwa perjuangan belum selesai. Masih ada 6 pertandingan di putaran ke-6 yang bisa membuat Red Sparks tersingkir. Saya senang kami meraih 3 poin di pertandingan penting. Tapi hingga saat ini belum ada semifinal playoff di pikiran saya, ucap Lee So yang. Red Sparks selanjutnya akan menghadapi Pink Speeders pada lanjutan Liga Voli Korea di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Sabtu 24 Februari 2024. Tim voli yang diperkuat Megawati Hangestri, Daejeon Red Sparks kembali melanjutkan tren positifnya di Liga Korea Selatan atau V-League saat kembali meraih kemenangan atas GS Chalters. Pada lanjutan Liga Korea musim ini, GS Chalters menjamu Red Sparks di Jangchung Arena pada Rabu 21 Februari 2024. Pada laga tersebut, GS Chalters mengincar kemenangan untuk bisa memperkecil jarak dari Red Sparks yang berada di peringkat 3 klasemen sementara V-League sekaligus menjadi asa mereka untuk bisa melaju ke babak playoff. Namun sayang, Red Sparks yang sedang dalam tren positif berhasil melanjutkan tren kemenangan mereka. Daejeon Red Sparks sukses melibas GS Chalters 3-0, 21-25, 23-25, 23-25, sekaligus membuat Megawati dan kawan-kawan kokoh di peringkat 3 klasemen. Tercatat Megawati Hangestri menorehkan 21 poin pada pertandingan ini.
Selain itu, satu hal yang berhasil mencuri perhatian pecinta voli adalah duel antara dua pemain asing di masing-masing tim, yakni Megawati Hangestri dan Giselle Silva. Beberapa kali duel panas antara Giselle Silva dan juga Megawati Hangestri tersaji di mana keduanya saling bertukar spike keras. Bahkan duel keduanya sampai memakan korban di mana spike keras dari Giselle Silva maupun Megawati Hangestri menghantam wajah pemain lain. Berawal saat Giselle Silva mendapatkan umpan manis dari setter di penghujung set kedua, dirinya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu dengan melepaskan spike keras. Tak disangka, spike keras Giselle Silva justru mengarah tepat ke wajah dari middle blocker milik Red Sparks, Park Eun-ji. Mendapatkan spike keras tepat di wajahnya, Park Eun-ji langsung tersungkur kesakitan sambil memegangi wajahnya. Tak lama dirinya mendapatkan pertolongan dari tim medis Red Sparks. Melihat hal tersebut, Giselle langsung menghampiri Eun-ji dan meminta maaf sembari melihat kondisi Park Eun-ji. Tak berhenti di situ, sebelum laga berakhir, kini giliran spike Megawati Hangestri yang memakan korban. Saat skor 23-24 untuk keunggulan Red Sparks di set kedua, Megawati Hangestri melepaskan spike keras. Spike tersebut gagal diblok pemain GS Chalters dan langsung mengarah tepat ke kepala pemain GS Chalters yakni Kwon Min-ji. Terkena spike mematikan dari Megatron, Kwon Min-ji sampai jatuh tersungkur di atas lapangan. Aksi itu seolah menunjukkan kalau Megawati Hangestri membalas apa yang dilakukan oleh Giselle Silva kepada rekannya, Park Eun-ji. Spike keras dari Megawati Hangestri itu juga langsung membuat suasana di Jangchung Arena hening sejenak. Bahkan komentator pertandingan itu tampak kagum dengan spike dari Megawati yang mengenai wajah Kwon Min-ji. Mega mendapatkan set point. Betapa hebatnya ayunan pukulan yang kembali mengenai kepala pemain lawan di set kedua ini, ungkap komentator laga Red Sparks versus GS Chalters. Mega juga menunjukkan sikap sportif di mana dirinya terlihat memberikan gestur minta maaf kepada Kwon Min-ji yang tersungkur. Spike keras dari Megawati Hangestri pun menutup set kedua dengan keunggulan dari Red Sparks dengan skor 23-25. Kemenangan atas GS Chalters membuat Red Sparks kokoh di papan atas klasemen sementara dan semakin membuka lebar peluang mereka untuk bisa lolos ke babak playoff V-League musim ini. Daejeon Red Sparks kembali memetik kemenangan di lanjutan Korean V-League. Menghadapi GS Chalters Seoul, Red Sparks mampu menang dengan meyakinkan. Di laga ini, Red Sparks menang 3 set beruntun. Mereka menang dengan skor 21-25, 23-25 dan 23-25. Kemenangan ini membuat Daejeon Red Sparks masih tangguh di peringkat 3 klasemen sementara Korean V-League dengan raihan 50 poin dari 30 laga.